Suamiku jual rumahku 5 miliar untuk menikahi gundiknya. Dia memberiku 500.000 dan berkata, sana pergi cari kontrakan. Aku hanya tertawa. Dia tidak tahu apa yang sudah kusiapkan. Untuknya adalah melaporkannya ke polisi dan menjadikannya miskin. Kehidupan yang tampak sempurna. Pagi itu, sinar matahari menembus jendela rumah megah Alina di kawasan elit Jakarta. Suasana terlihat sempurna. Lantai marmer berkilau, perabotan mahal tertata rapi, dan aroma kopi segar menyelimuti ruang keluarga. Di luar, mobil-mobil mewah berjajar di garasi, bukti gaya hidup yang membuat banyak orang iri. Alina duduk di sofa kulit empuk, menyesap kopi sambil menatap halaman yang tertata rapi. Semua seolah menandakan hidupnya bahagia dan lengkap. Rifan, suaminya, baru saja pamit untuk rapat bisnis pagi itu. Ia berpakaian rapi, setelan jas hitam yang pas di badan, dan senyum yang selalu memancarkan keyakinan. Tetapi di balik senyum itu, Alina merasakan jarak yang kian menebal. Percakapan mereka kini terputus-putus, dan malam-malam di rumah itu sering diisi keheningan yang canggung. Rifan tampak hadir secara fisik, tapi pikirannya seolah jauh melayang. Di pesta-pesta sosial, Alina tampak bahagia, tertawa, berbincang dengan tamu, dan berpose di foto yang kemudian dibanjiri pujian di media sosial. Semua orang melihatnya sebagai wanita yang memiliki kehidupan sempurna, istri dari pria sukses, rumah besar, mobil mewah, dan gaya hidup glamor. Namun Alina tahu, di balik kilau itu, hatinya mulai merasakan gelombang kegelisahan. Ada sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang, sesuatu yang tidak bisa ditutupi pesta atau kemewahan. Dan Alina, meski tersenyum, mulai menaruh perhatian pada retakan kecil yang perlahan muncul di dinding rumah yang tampak sempurna itu. Retakan halus. Hari-hari berikutnya, kehidupan Alina tetap terlihat sempurna bagi orang luar. Sarapan di pagi hari dengan cahaya lembut menyorot meja makan, senyum ramah untuk pelayan, dan sapaan hangat pada tetangga. Semua seolah tidak berubah. Namun di balik itu, Alina mulai menangkap bayangan retakan halus dalam kehidupannya. Rifan, suaminya yang dulu selalu pulang tepat waktu dan menaruh perhatian penuh, kini mulai pulang larut malam. Kadang ia menyebut rapat mendesak. Kadang ia bilang urusan bisnis penting yang tak bisa ditunda. Alina tidak pernah menuntut penjelasan. Ia belajar untuk diam, mengamati, dan menyimpan segala sesuatu dalam catatan kecil di pikirannya. Malam-malam di rumah menjadi semakin sunyi. Sofa besar tempat mereka biasa duduk berdua kini kosong, atau hanya ditempati Alina sendiri. Suara langkah kaki Rifan di tangga terdengar sesekali, tapi ia tampak tergesa-gesa. Matanya kadang memandang layar ponsel lebih lama daripada menatap Alina. Ada sesuatu yang berbeda. Ada jarak yang menimbulkan rasa dingin yang tidak bisa dipalsukan. Alina memperhatikan setiap detail. Aroma parfum Rifan yang tiba-tiba berubah. Noda lipstik samar di kerah bajunya. Telepon yang selalu ia sembunyikan saat menerima panggilan. Semua menjadi petunjuk kecil. Bagi orang lain, ini mungkin hal sepele. Tapi bagi Alina, semuanya berbicara. Ia mulai merasakan pergeseran yang halus tapi nyata dalam hubungan mereka, seperti retakan yang muncul di permukaan marmer yang terlihat sempurna dari jauh. Di siang hari, ketika Rifan berada di luar rumah, Alina sering duduk di ruang tamu sambil menatap halaman rumah yang indah. Ia tersenyum tipis, seolah menerima kenyataan, tapi di dalam hatinya, sebuah rencana mulai terbentuk. Ia tahu, kesetiaan dan kejujuran Rifan kini dipertanyakan. Ia belajar untuk menahan emosi, menyimpan rahasia, dan bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Pesta dan pertemuan sosial tetap dijalani dengan sempurna. Alina terlihat anggun, penuh pesona, selalu menjadi pusat perhatian. Semua orang kagum pada keseimbangan hidupnya. Namun tidak ada yang tahu, di balik tawa dan sapaan hangat itu,
Alina sedang mengamati, mencatat, dan merencanakan langkah yang akan membuat setiap retakan halus ini menjadi bukti ketidaksetiaan yang tak bisa dibantah. Malam hari, ketika lampu-lampu rumah dimatikan dan kesunyian menyelimuti, Alina menatap langit-langit kamar tidur. Ia tahu retakan ini bukan sekadar tanda perubahan, tapi awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Sesuatu yang akan menguji kesabarannya, kecerdasannya, dan kekuatan dirinya sendiri. Dan Alina, dengan ketenangan yang menakutkan bagi siapapun yang mengira dirinya lemah, memilih untuk tetap diam. Diam, tapi tidak pasif. Diam, tapi penuh perhitungan. Diam, tapi siap menghadapi badai yang perlahan mendekat. Kecurigaan yang menguat. Suatu sore yang cerah, Alina sedang duduk di ruang keluarga sambil menata dokumen bisnisnya. Rumah yang tampak sempurna, dengan lampu gantung kristal yang memantulkan cahaya, terasa hening. Hanya terdengar detak jam di dinding dan alunan musik klasik lembut dari speaker. Di saat yang sama, ponsel Rifan yang tertinggal di meja kopi berbunyi. Layar menyala, menampilkan pesan masuk yang sekilas terlihat biasa. Namun mata Alina yang tajam langsung menangkap sesuatu. Nama pengirim, Selin. Alina menahan napas, tapi bibirnya membentuk senyum tipis, hampir tak terlihat. Tidak ada teriakan, tidak ada kemarahan, hanya senyum yang menyiratkan pemahaman dan kesadaran. Ia tahu ini bukan sekadar pesan biasa. Ini adalah bukti awal dari sesuatu yang telah lama ia curigai. Pesan itu pendek, namun jelas. Ajakan bertemu malam ini di sebuah restoran mewah. Rifan akan menjawab dengan singkat, tanda persetujuan. Alina menatap layar itu beberapa detik lebih lama, lalu menutupnya perlahan, seolah tak peduli. Tetapi dalam hatinya, semua mulai tersusun. Pola-pola kepergian Rifan larut malam, perubahan perilakunya, dan jarak yang menebal di antara mereka. Semua itu kini masuk akal. Alina tidak segera bereaksi. Ia tidak mengirim pesan, tidak menegur Rifan, bahkan tidak menatapnya saat Rifan pulang larut malam itu. Ia memilih untuk diam, tetap tenang, sambil menyimpan pesan itu sebagai bukti. Dalam pikirannya, setiap langkah Rifan mulai menjadi catatan yang akan ia gunakan nanti. Di malam hari, ketika Rifan keluar untuk rapat mendesak, Alina duduk di balik tirai jendela, menatap jalan. Matanya tajam, penuh kewaspadaan. Ia mulai mencatat setiap gerak-gerik, setiap telepon, setiap pesan yang mungkin muncul. Ketika tetangga atau teman melihatnya, Alina tampak seperti wanita anggun yang sedang merenung. Namun di balik tatapannya, ada rencana yang mulai terbentuk. Kecurigaan itu menguat setiap hari. Alina mulai menyadari bahwa ini bukan sekadar rasa cemas biasa, tapi tanda nyata bahwa rumah tangga yang ia bangun dengan penuh cinta kini retak. Senyum tipisnya semakin sering muncul, bukan karena bahagia, tapi karena ia mulai menyusun strategi. Alina menyadari satu hal penting, mengetahui adalah kekuatan. Dan kini, ia memiliki bukti awal. Setiap pesan, setiap rahasia yang tersembunyi, akan menjadi alat untuk membalik keadaan ketika saat yang tepat datang. Di kamar tidur, Alina menatap langit-langit. Malam itu, cahaya bulan menyinari wajahnya yang tenang. Senyum tipis itu tetap ada, menandakan bahwa meski hatinya terluka, pikirannya tetap tajam. Dan dari senyum itu, tersimpan janji bahwa ia tidak akan membiarkan siapapun menghancurkan hidupnya tanpa membayar harga yang setimpal. Fakta yang menyakitkan. Malam itu, lampu kota Jakarta berpendar di sepanjang jalan. Alina mengenakan gaun hitam sederhana, tapi elegan. Tampilannya menutupi kesedihan yang bergejolak di dalam hati. Dengan tenang, ia mengikuti Rifan dari jarak yang aman, menjaga agar keberadaannya tetap tak terlihat. Rifan tampak santai, tanpa sadar bahwa ia diawasi. Ia berjalan menuju sebuah restoran mewah di pusat kota, tempat lampu kristal dan dekorasi mewah menyala, memancarkan kemewahan yang kontras dengan kegelapan malam di luar.
Alina menyembunyikan diri di balik pohon dan tirai restoran. Matanya menatap dengan dingin, mencatat setiap gerak-gerik. Di dalam restoran, Rifan duduk berseberangan dengan seorang wanita cantik bergaun merah, Selin. Mereka tertawa, bercakap dengan akrab, dan sesekali saling menyentuh tangan. Suara tawa mereka, yang bagi orang lain terdengar hangat, bagi Alina seperti pisau yang menusuk hatinya. Hati Alina hancur, tapi wajahnya tetap dingin. Tidak ada air mata yang jatuh. Tidak ada teriakan yang meledak. Ia tahu emosi yang meledak hanya akan mengalahkan strategi yang telah ia rencanakan. Maka ia menulis semuanya dalam benaknya. Bagaimana Rifan menundukkan kepala untuk mendengar Selin. Bagaimana mereka bertukar senyum rahasia. Bagaimana jarak yang dulu ada di antara Rifan dan dirinya kini berpindah ke Selin. Alina menelan rasa sakit itu, mengubahnya menjadi amarah yang tenang tapi membara. Ia menyadari satu hal, ini bukan hanya pengkhianatan terhadap cintanya, tapi juga penghinaan terhadap harga dirinya. Dan ia tidak akan membiarkannya berlalu begitu saja. Setelah memastikan semua fakta tercatat jelas di pikirannya, Alina perlahan menjauh. Ia meninggalkan restoran dengan langkah tenang, tubuh tegap, wajah tak tersentuh emosi, meski hatinya bergetar. Malam itu, ia pulang bukan sebagai wanita yang patah hati, tapi sebagai pengamat yang menyimpan bukti, seorang pemikir yang tengah menyiapkan langkah balas dendam yang cermat dan mematikan. Di dalam kamar, Alina menatap pantulan dirinya di cermin. Matanya tajam, wajahnya tenang, tapi di dalam ada api yang menyala. Ia tahu sekarang, retakan halus yang dulu ia rasakan kini berubah menjadi jurang pengkhianatan yang nyata. Dan dari jurang itu, Alina akan membangun kekuatan untuk menuntut keadilan dengan caranya sendiri. Awal rencana. Pagi itu, cahaya matahari menembus jendela ruang kerja Alina. Rumah tetap tampak sempurna, tetapi di balik kesempurnaan itu, Alina duduk dengan wajah tenang, menatap layar ponsel. Hatinya tidak lagi hancur, melainkan fokus. Setiap detik pengkhianatan Rifan telah tercatat di benaknya, dan sekarang waktunya merancang langkah yang tepat. Alih-alih menangis atau marah, Alina menarik napas panjang dan menghubungi Damar Wicaksono, sahabatnya sekaligus pengacara muda yang cerdas dan teliti. Damar, suara Alina tenang namun tegas. Aku butuh bantuanmu. Ini bukan sekadar masalah rumah tangga. Damar, yang sudah lama mengenal Alina sebagai wanita cerdas dan penuh perhitungan, langsung merasakan keseriusan nada suaranya. Apa yang terjadi, Alina? Tanyanya. Alina menceritakan semua hal yang ia ketahui. Perubahan perilaku Rifan, pesan dari Selin, kepergian larut malam, hingga pengamatan langsungnya di restoran. Semua dikemas dengan fakta tanpa emosi berlebihan. Damar mendengarkan dengan serius, mencatat setiap detail. Kalau begitu, kita harus bertindak strategis, kata Damar setelah diam sejenak. Kamu tidak boleh menunjukkan kemarahan atau kebingungan. Semua bukti harus lengkap, dan kita harus menjaga semuanya legal. Aku akan membantumu mengumpulkan dokumen, bukti transaksi, dan rekaman yang bisa menguatkan posisimu. Alina mengangguk. Ia merasa lega memiliki sekutu yang tidak hanya cerdas, tetapi juga loyal. Dalam hatinya, strategi mulai terbentuk. Pertama, ia akan mengamati dan mengumpulkan bukti. Kedua, ia akan memastikan langkahnya tetap sah secara hukum. Ketiga, saat waktu yang tepat tiba, ia akan mengambil alih kendali dan membalikkan keadaan. Hari-hari berikutnya, Alina mulai menyusun catatan rapi. Setiap pesan, setiap catatan perjalanan Rifan, bahkan setiap pertemuan yang ia ketahui diam-diam dicatat. Ia juga mengatur pertemuan dengan Damar secara rutin untuk memastikan rencana berjalan sesuai dengan hukum. Tetapi yang paling penting, Alina belajar menahan emosi. Ia tersenyum di hadapan Rifan, berbicara ramah saat bertemu, dan tetap menjalani kehidupan sosial dengan anggun. Semua orang melihatnya seperti wanita yang bahagia dan tak tergoyahkan, sementara di balik itu,
Ia sedang menyiapkan rencana balas dendam yang rapi, matang, dan tak terduga. Di malam hari, saat lampu-lampu rumah menyala lembut, Alina menatap langit-langit kamarnya. Ia tersenyum tipis. Kali ini bukan karena sedih atau sakit, tapi karena rasa percaya diri yang tumbuh. Ia tahu, pengkhianatan Rifan hanyalah awal dari permainan yang akan ia menangkan dengan cerdik. Alina siap. Dan dunia Rifan, tanpa ia sadari, akan segera berubah. Rahasia kepemilikan. Hari itu, Alina bertemu Damar di sebuah kafe yang tenang, jauh dari hiruk-pikuk kota. Mereka duduk berhadapan, kopi hangat di tangan, suasana seolah santai. Namun di balik ketenangan itu, percakapan mereka syarat strategi dan rahasia. Damar membuka laptopnya dan mulai menelusuri dokumen kepemilikan properti. Alina, katanya serius. Aku sudah mengecek semua sertifikat dan dokumen rumah kalian. Aku punya berita baik untukmu, dan ini bisa menjadi senjata terkuatmu. Alina menatapnya dengan tenang, menahan napas. Apa maksudmu? Rumah ini, seluruhnya, atas nama kamu sepenuhnya. Rifan tidak punya hak menjualnya tanpa izin kamu. Jika dia mencoba, itu termasuk tindakan pemalsuan dan penipuan. Dan semua dokumen yang dia tanda tangani sendiri bisa menjadi bukti yang memberatkan dia. Alina mengangguk pelan, senyum tipis muncul di bibirnya. Di matanya, ada kilatan kemenangan yang belum terlihat oleh siapapun. Jadi semua rencana, menjual rumah, itu, tidak sah? Tanyanya, seolah memastikan. Benar. Bahkan jika rumah itu sudah berpindah tangan sementara, hukum tetap berpihak padamu. Dan yang lebih penting, kita bisa menuntut ganti rugi serta tindakan hukum lain yang memastikan dia tidak bisa mengulangi perbuatannya, jelas Damar. Alina menyesap kopi sambil merenung. Ia tahu sekarang bahwa pengkhianatan Rifan bukan hanya soal hati dan perasaan, tapi juga soal hak dan kekuasaan. Dan dengan fakta ini, ia memiliki kontrol. Ia bisa menatap Rifan bukan sebagai korban, tapi sebagai wanita yang memegang senjata legal yang mematikan. Kamu harus berhati-hati, lanjut Damar. Rifan mungkin akan mencoba mengelabui, berbohong, atau memanipulasi situasi. Kita harus tetap tenang, mengumpulkan bukti, dan melakukan setiap langkah dengan rapi. Alina tersenyum. Tenang, penuh perhitungan, dan siap. Aku sudah menunggu momen ini. Saatnya semua retakan yang dulu kuperhatikan menjadi alat untuk menegakkan keadilan. Hari itu, Alina pulang dengan langkah mantap. Rumah megahnya tetap tampak sempurna bagi orang luar, tapi di dalam, hatinya kini diliputi ketenangan strategis. Setiap sudut rumah, setiap dokumen, dan setiap fakta kini berada di tangannya. Ia tahu satu hal, Rifan tidak akan lagi bisa menganggapnya lemah. Di malam yang sunyi, Alina menatap langit-langit kamar. Senyum tipis itu muncul lagi, bukan karena bahagia, tapi karena kemenangan yang perlahan mulai terasa. Ia memegang rahasia terpentingnya. Rumah itu, simbol kehidupannya, berada di tangan yang benar. Dan dari sini, permainan baru akan dimulai. Permainan dimulai. Alina berjalan di lorong rumah dengan langkah tenang. Wajahnya tetap anggun, senyumnya tersimpan rapi seperti topeng yang sempurna. Di luar, matahari sore menyorot taman yang tertata indah, seolah tidak ada yang berubah. Namun di balik ketenangan itu, sebuah permainan baru telah dimulai. Rifan pulang seperti biasa. Wajahnya lelah tapi puas. Ia tidak tahu bahwa setiap gerak-geriknya diamati dengan mata tajam Alina. Hai, sayang, kau terlihat lelah hari ini. Alina menyapanya dengan suara lembut, nada yang penuh perhatian tapi tidak menimbulkan kecurigaan. Rifan tersenyum, sedikit lega, karena ia mengira Alina masih sama seperti dulu, tunduk, hangat, dan mudah dikendalikan. Aku capek, tapi semua akan baik, jawabnya sambil menaruh jaketnya di kursi.
Alina menatapnya dengan mata yang seolah hangat, namun di dalam pikirannya, setiap senyum dan kata-kata yang diucapkan Rifan menjadi catatan penting. Ia menandai pola perilakunya, melihat kelemahan dalam kebiasaan yang selama ini tampak sempurna. Hari demi hari, Alina bermain dengan cermat. Ia pura-pura tidak tahu tentang Selin, tentang pesan-pesan rahasia, dan tentang semua pengkhianatan yang sudah terjadi. Ia bahkan bersikap lebih lembut, menyajikan makanan favorit Rifan, menata rumah dengan rapi, dan tersenyum saat Rifan berbicara tentang pekerjaannya. Tetapi setiap tindakan yang terlihat lembut itu adalah bagian dari strategi. Alina membiarkan Rifan merasa aman, merasa seolah ia tidak mencurigai apapun. Sementara itu, di balik topeng tenangnya, Alina merencanakan langkah demi langkah balas dendam yang akan datang. Langkah yang akan memastikan Rifan kehilangan kendali dan membayar semua kesalahannya. Di malam hari, Alina duduk di ruang kerjanya, menatap dokumen yang telah disiapkan bersama Damar. Setiap fakta hukum, setiap bukti perselingkuhan, setiap detail transaksi, semua tersusun rapi. Ia tahu saat yang tepat untuk bergerak harus sempurna. Permainan ini membutuhkan kesabaran. Ia tidak bisa terburu-buru. Ia harus menunggu Rifan merasa aman, merasa dirinya di atas angin, sebelum akhirnya Alina menekannya dengan kekuatan yang tak pernah ia sangka sebelumnya. Dan Alina, dengan wajah tenang dan senyum yang menipu, tahu satu hal, Rifan sedang berada dalam perangkap yang ia sendiri tidak sadari. Permainan baru ini sudah dimulai, dan setiap langkah yang diambil Alina akan membawa kemenangan yang manis. Pengkhianatan terbuka. Suasana sore di rumah tetap tenang. Hampir tak ada yang berubah bagi siapapun yang melihat dari luar. Lampu gantung memancarkan cahaya hangat, dan suara musik klasik lembut memenuhi ruang keluarga. Namun di dalam, ketegangan terasa begitu nyata. Rifan masuk dengan langkah santai, senyum tipis menghiasi wajahnya. Ia duduk di sofa, menyingkirkan jasnya, dan menatap Alina. "Alina, aku harus jujur," katanya dengan nada ringan, seolah sedang membicarakan hal biasa. "Aku akan menikahi Selin." Alina menahan napas. Wajahnya tetap tersenyum lembut. Matanya menatap Rifan penuh perhatian, tapi tidak ada amarah yang terpancar. Di dalam hati, hatinya nyaris meledak. Namun pikirannya tetap dingin, menghitung setiap kata dan nada suara suaminya. Rifan melanjutkan, seolah tak menyadari retak yang muncul di rumah tangga mereka. "Dan aku akan menjual rumah ini. Aku sudah mendapatkan pembeli. Semua akan selesai, mudah dan cepat." Alina mengangguk pelan, senyum tipis tetap tersimpan di bibirnya. "Oh, begitu." Suaranya lembut, hampir terdengar menenangkan. "Kalau itu yang membuatmu bahagia, silakan." Rifan terkejut. Ia mengira Alina akan marah, akan menangis, atau setidaknya menunjukkan kemarahan. Namun yang ia lihat hanyalah ketenangan yang tak ia pahami. Senyum tipis itu menutupi amarah yang mendidih di dalam diri Alina. Amarah yang kini telah berubah menjadi strategi yang matang. Di dalam pikirannya, Alina mulai menata rencana yang lebih besar. Ia tahu langkah Rifan ini hanya mempercepat jalannya balas dendamnya. Setiap pengakuan, setiap kata yang diucapkan Rifan, kini menjadi bukti yang bisa ia gunakan. Penjualan rumah yang ia rencanakan sendiri, pengkhianatan yang ia tunjukkan terbuka, semuanya menjadi senjata dalam tangan Alina. Hari itu, Alina belajar satu hal. Pengkhianatan Rifan tidak lagi mengejutkan, karena ia sudah siap. Ia akan mengubah kemewahan yang tampak sempurna ini menjadi arena permainan di mana Rifan akan kehilangan kendali sepenuhnya. Dan saat Rifan meninggalkan ruangan, merasa lega karena, jujur, Alina tersenyum tipis, menyadari bahwa pengakuan terbuka ini hanyalah awal dari kekalahan yang akan segera menimpa Rifan. Ia tahu, setiap tindakan yang dilakukan Rifan kini berada dalam pengawasan dan kendalinya. Tawa yang membingungkan. Rifan menatap Alina dengan wajah dingin, penuh keangkuhan. Ia baru saja menyelesaikan
Keputusan pentingnya, menjual rumah dan memberi Alina uang seadanya untuk pergi. Dengan nada kasar dan sinis, ia meletakkan amplop berisi Rp500.000 di meja kopi. Sana pergi, Alina. Cari kontrakan sendiri. Rumah ini sudah bukan milikmu lagi, ucapnya santai, seolah sedang membicarakan hal remeh. Alina menatap amplop itu, kemudian menatap Rifan dengan senyum tipis yang berbeda dari biasanya. Di matanya, ada kilatan dingin yang membuat siapapun yang menatapnya merasa ada sesuatu yang salah. Tanpa berkata sepatah kata pun, Alina meletakkan tangannya di pinggang, menarik napas perlahan, lalu tertawa. Tawa itu lembut, tapi mengandung kekuatan yang menggetarkan. Rifan terkejut. Ia tidak mengerti. Bagaimana mungkin seorang wanita yang baru saja dikhianati, yang baru saja diberi uang seadanya untuk pergi, bisa tertawa? Apa yang kau lakukan? Rifan terkejut. Suaranya meninggi, wajahnya memerah. Kenapa kau tertawa? Ini serius, Alina. Alina tetap tersenyum. Suaranya lembut namun menusuk. Rp500.000? Oh, Rifan, kau benar-benar menganggapku lemah. Kau pikir aku akan menangis atau marah? Kau tidak tahu apa yang sudah kusiapkan untukmu. Rifan mundur selangkah, merasa gelisah untuk pertama kalinya. Ia menatap Alina, mencoba membaca ekspresi wajahnya, namun tidak ada rasa takut, tidak ada kesedihan, hanya ketenangan yang membuatnya tidak nyaman. Di dalam hatinya, Alina sudah menata strategi. Amplop Rp500.000 itu baginya hanyalah simbol keserakahan Rifan, simbol ketidakdewasaan dan kebodohan yang akan ia manfaatkan. Setiap kata Rifan, setiap tindakan sembrono, kini menjadi batu loncatan untuk rencana balas dendam yang akan menghancurkan egonya. Rifan mengira ia menang. Alina mengira ia kalah. Tapi kenyataannya, Alina kini memegang kendali penuh. Tawa itu bukan tanda kegilaan, melainkan sinyal awal dari kekuatan yang bangkit. Sebuah peringatan bahwa permainan baru telah dimulai, dan Rifan sama sekali tidak siap menghadapi langkah-langkah yang akan datang. Alina menatap Rifan terakhir kali malam itu. Senyumnya tipis tapi penuh arti. Pergi saja kalau mau. Tapi ingat, Rifan, kau baru saja memulai perang yang tidak akan pernah kau menangkan. Dan dengan itu, tawa yang tampak ringan tapi membingungkan itu menggantung di udara, meninggalkan Rifan kebingungan dan Alina dengan rencana balas dendam yang mulai bergerak, sempurna dan mematikan. Kepergian yang direncanakan. Pagi itu, cahaya matahari menembus tirai rumah Alina dengan lembut. Rumah megah yang selama ini tampak sempurna bagi siapapun, kini hanya menjadi panggung untuk langkah pertama balas dendamnya. Alina berdiri di depan cermin, memeriksa penampilannya. Gaun sederhana tapi elegan, rambut tersisir rapi, wajah tenang tanpa sedikit pun kerut emosi. Ia tahu, penampilan adalah kunci untuk menipu dunia dan, lebih penting lagi, Rifan. Amplop Rp500.000 masih tersimpan di laci. Alina tidak menyentuhnya. Ia tahu nilai uang itu bagi Rifan hanyalah simbol keserakahan dan penghinaan. Ia membiarkannya menjadi pengingat, bukan kebutuhan. Dengan langkah mantap, Alina keluar dari rumah. Ia menutup pintu tanpa suara, menatap sejenak halaman yang indah, lalu tersenyum tipis. Bagi orang luar, ia terlihat pergi meninggalkan rumah, menyerah pada keadaan. Bagi Rifan, ini mungkin berarti ia menang. Namun kenyataannya, ini adalah awal dari serangan yang telah lama dipersiapkan. Alina naik ke mobilnya, menyalakan mesin, dan perlahan meninggalkan rumah yang kini seolah kosong dari kehidupannya. Sepanjang perjalanan, pikirannya tetap fokus. Setiap detik, setiap lampu jalan yang dilewati, ia gunakan untuk menyusun langkah-langkah strategis berikutnya. Laporan hukum, pengumpulan bukti, dan pengaturan saksi yang akan memperkuat posisinya. Sesampainya di apartemen kontrakan yang ia sewa diam-diam,
Alina menata kembali dokumen dan catatan yang telah disiapkan bersama Damar. Semua bukti perselingkuhan Rifan, semua transaksi ilegal, dan semua dokumen kepemilikan rumah tertata rapi. Ia tersenyum, bukan karena bahagia, tapi karena kontrol kini ada di tangannya. Kepergian Alina bukan tanda lemah, melainkan sinyal awal. Ia membiarkan Rifan merasa aman, merasa bahwa wanita yang ia hina sudah kalah. Tetapi sebenarnya, setiap gerakannya kini menjadi langkah awal dari serangan yang akan menghancurkan dunia Rifan. Di malam hari, Alina menatap langit dari jendela apartemennya. Kota Jakarta berkilau di bawahnya, tapi pikirannya lebih tajam daripada cahaya lampu-lampu itu. Ia tahu perang ini baru saja dimulai, dan setiap langkahnya akan dihitung dengan presisi. Alina tersenyum tipis. Kepergian ini bukan akhir, melainkan permulaan. Dan Rifan, suami yang mengira ia menang, tidak tahu bahwa badai yang akan menghancurkan keserakahannya sudah perlahan mendekat. Bukti yang dikumpulkan. Alina duduk di depan meja kayu besar di apartemen kontrakannya. Tumpukan dokumen berserakan rapi di depannya. Lampu meja memancarkan cahaya hangat, menyorot wajahnya yang tenang namun penuh konsentrasi. Di sampingnya, Tasha, asisten setia yang selalu setia mendampingi sejak awal, membantu memilah-milah setiap dokumen, mencatat detail, dan memeriksa fakta satu persatu. Kita harus pastikan semuanya lengkap, Bu, kata Tasha sambil menyerahkan folder berisi transaksi yang mencurigakan. Tidak ada yang boleh terlewat. Alina mengangguk pelan. Matanya meneliti setiap lembar dokumen, menandai tanda tangan yang tampak aneh, melihat tanggal transaksi yang tidak sesuai, dan mencatat setiap ketidaksesuaian. Ia tahu, bukti-bukti ini bukan sekadar kertas. Mereka adalah senjata yang akan membalikkan permainan Rifan sepenuhnya. Lihat ini. Alina menunjuk sebuah dokumen. Rifan menandatangani surat jual beli rumah tanpa persetujuanku. Dan ini ada tanda tangan palsu yang dia coba sembunyikan. Kita bisa pakai ini untuk memperkuat kasus hukum nanti. Tasha mengangguk serius. Aku sudah foto semua dokumen. Bu, kita bisa buat salinan untuk pengacara nanti, supaya semua bukti aman dan tercatat dengan jelas. Alina menatapnya, senyum tipis muncul di bibirnya, senyum kemenangan yang belum terlihat oleh siapapun. Ia tahu setiap dokumen yang dikumpulkan ini akan menjadi bukti tidak terbantahkan tentang keserakahan dan pengkhianatan Rifan. Setiap transaksi ilegal, setiap tanda tangan palsu, setiap catatan yang tersembunyi akan menjadi bagian dari strategi balas dendam yang matang. Hari-hari berikutnya, Alina dan Tasha bekerja tanpa lelah. Mereka mengatur dokumen berdasarkan kronologi, menandai bukti yang paling kuat, dan mencatat semua yang bisa memperkuat posisi hukum Alina. Tidak ada satupun detail yang terlewat. Bahkan pesan-pesan rahasia Rifan dengan Selin juga disiapkan sebagai bukti tambahan. Alina menutup folder terakhir, menatap tumpukan bukti di depannya. Matanya bersinar dengan ketenangan. Ia tahu sekarang, kekuatan tidak lagi berada di tangan Rifan. Ia memegang kendali. Dan dengan bukti-bukti ini, permainan balas dendam yang telah ia rencanakan sejak lama kini mulai terasa nyata. Di malam hari, Alina duduk di jendela apartemen, menatap lampu-lampu kota yang berkilauan. Ia tersenyum tipis, menenangkan diri. Keheningan malam menjadi saksi pertama dari persiapan yang matang ini. Rifan mungkin mengira dirinya aman dan menang, tapi Alina sudah memiliki segala sesuatu yang diperlukan untuk membalikkan segalanya. Permainan baru telah dimulai. Dan bukti-bukti ini adalah batu loncatan pertama yang akan menghancurkan dunia Rifan. Perlahan, tapi pasti. Tanda tangan palsu. Pagi itu, Alina duduk di ruang kerjanya, menatap dokumen yang telah disusun rapi oleh dirinya dan Tasha. Sinar matahari yang lembut menembus jendela apartemen, namun dalam benaknya, ada ketegangan yang membara. Setiap lembar kertas yang dibaca bukan sekadar dokumen biasa. Mereka adalah kunci untuk membongkar pengkhianatan yang telah menimpa hidupnya.
Saat Alina meneliti ulang surat jual beli rumah yang Rifan lakukan diam-diam, matanya menangkap sesuatu yang mencurigakan. Garis tanda tangan yang seharusnya miliknya tampak sedikit berbeda, lebih tegang, lebih tidak natural. Ini tidak benar, gumamnya pelan. Tasya yang duduk di sampingnya menoleh. Apa maksudmu, Bu? Alina menunjukkan dokumen tersebut. Lihat ini. Tanda tanganku dipalsukan. Rifan mencoba menjual rumah tanpa sepengetahuanku, tapi dia membuatnya seolah aku yang menandatangani. Ini bukan hanya ilegal, ini kriminal. Tasya menelan ludah, menyadari beratnya situasi. Kalau begitu, bukti ini bisa membuatnya jatuh, Bu. Alina mengangguk. Matanya bersinar dingin, penuh perhitungan. Ya, ini bukan sekadar bukti. Ini adalah senjata utama. Dengan ini, kita bisa memastikan Rifan tidak hanya kehilangan rumah, tapi juga menghadapi konsekuensi hukum yang serius. Setelah itu, Alina dan Tasya menyiapkan dokumen dengan hati-hati. Mereka membuat salinan, menandai setiap detail tanda tangan palsu, dan mempersiapkan bukti pendukung lain, transaksi bank, pesan rahasia, hingga catatan saksi yang bisa memperkuat kasusnya. Alina menatap dokumen terakhir dengan senyum tipis. Rifan pikir dia pintar. Dia mengira aku akan kalah. Mengira 500.000 rupiah bisa menundukkanku. Tapi dia tidak tahu, tanda tangan palsu ini adalah awal dari akhir baginya. Di malam hari, ketika lampu apartemen menyala lembut dan kota di bawahnya berkilauan, Alina duduk menatap bukti-bukti yang tersusun rapi. Rasanya seperti memiliki pedang di tangannya, siap menebas keserakahan dan pengkhianatan. Dan dalam kesunyian itu, Alina menutup matanya sejenak, tersenyum tipis, tahu bahwa senjata utama ini akan menghancurkan dunia Rifan perlahan tapi pasti. Permainan balas dendamnya kini tidak lagi sekadar rencana. Ia sudah memiliki alat yang akan membuat Rifan tak berdaya. Laporan polisi. Pagi itu, udara kota terasa segar, tetapi hati Alina lebih tajam daripada angin yang berhembus. Dengan langkah mantap, ia memasuki kantor polisi bersama Damar dan Tasya. Setiap langkah di lantai marmer terasa seperti denyut kemenangan yang akan datang, meskipun belum terlihat oleh dunia luar. Petugas resepsionis menyambut mereka dengan ramah, tapi Alina tidak peduli. Matanya fokus, wajahnya tenang, tidak sedikit pun tergoyahkan oleh gugup atau rasa takut. Ia tahu persis apa yang harus dilakukan. Damar memimpin percakapan, menjelaskan fakta hukum dan bukti-bukti yang telah mereka kumpulkan. Ini bukan hanya masalah rumah tangga, Damar berkata tegas. Ini soal pemalsuan dokumen dan penipuan atas properti yang sepenuhnya milik klien saya, Alina Prameswari. Alina menyerahkan folder bukti, dokumen rumah, tanda tangan palsu, bukti transaksi, dan pesan rahasia Rifan dengan selin. Setiap lembar dicatat oleh petugas, dicap resmi, dan masuk ke dalam sistem polisi sebagai barang bukti. Rasa puas menyelinap ke dalam diri Alina. Ia tahu, dengan langkah ini, Rifan tidak lagi bisa menganggap dirinya di atas angin. Ia tidak hanya menyiapkan strategi pribadi, tapi juga menggunakan hukum sebagai senjata yang tak bisa diabaikan. Alina, kau kuat, bisik Tasya di sisi Alina. Aku tidak bisa membayangkan jika aku di posisimu. Alina menoleh sejenak, tersenyum tipis. Ini bukan tentang kekuatan fisik, Tasya. Ini tentang persiapan, strategi, dan kesabaran. Dan aku sudah menunggu momen ini sejak lama. Petugas polisi menatap Alina dengan serius, mencatat semua detail. Laporan resmi dibuat, dan nomor laporan diberikan. Ini bukan sekadar kertas. Ini adalah awal dari kehancuran yang akan menimpa Rifan. Saat meninggalkan kantor polisi, Alina menatap langit Jakarta yang cerah. Cahaya matahari memantul di kaca gedung tinggi, seolah menguatkan tekadnya. Ia tahu langkah berikutnya harus sama presisinya,
Tetapi laporan ini adalah batu loncatan pertama. Rifan kini resmi berada dalam pengawasan hukum, dan permainan balas dendamnya mulai bergerak di jalur yang sah dan tak terbantahkan. Di mobil, Alina menutup mata sejenak, menarik napas panjang. Senyum tipis muncul di wajahnya. Tenang, cerdas, dan penuh perhitungan. Hari itu, bukan hanya dokumen yang dikumpulkan, bukan hanya bukti yang siap digunakan. Hari itu, Alina menegaskan satu hal kepada Rifan, meskipun ia belum mengetahuinya. Permainan sudah dimulai, dan dia tidak akan pernah menang. Kejatuhan dimulai. Pagi itu, Jakarta tampak biasa saja. Jalanan sibuk, suara klakson memenuhi udara, dan gedung-gedung pencakar langit memantulkan cahaya matahari. Namun di dunia pribadi Rifan, badai diam-diam sedang mendekat. Polisi telah mulai menyelidiki laporan yang dibuat Alina. Petugas memeriksa dokumen rumah, menelusuri transaksi, dan memanggil saksi-saksi yang relevan. Semua langkah hukum bergerak rapi dan sistematis. Tetapi Rifan, seperti biasanya, tetap santai. Ia menertawakan semua peringatan kecil, menganggap proses ini hanya formalitas yang akan cepat selesai. Ah, ini cuma laporan istri yang kesal, gumam Rifan sambil meneguk kopi di ruang kerjanya. Tidak mungkin polisi bisa membuktikan apa-apa. Rumah itu sudah hampir terjual. Semua aman. Sementara itu, Alina mengawasi dari jauh, tetap tenang namun penuh kewaspadaan. Ia tahu Rifan mungkin merasa aman sekarang, tapi kenyamanan itu hanyalah ilusi. Setiap langkah penyelidikan polisi akan semakin menekan ruang geraknya. Dan Alina, di balik senyum tipisnya, menyiapkan diri untuk momen ketika Rifan mulai kehilangan kendali. Hari-hari berlalu, dan penyelidikan bergerak lebih cepat daripada yang Rifan bayangkan. Pihak bank dipanggil, saksi transaksi diperiksa, dan tanda tangan palsu yang Rifan anggap sepele kini menjadi titik fokus utama. Rifan masih menertawakan semua ini, merasa dirinya di atas angin, merasa permainan masih berada di tangannya. Namun Alina tahu rahasia sederhana tapi mematikan. Ketenangan Rifan adalah kelemahannya sendiri. Ia membiarkan Rifan lengah, membiarkan dirinya terlihat tak berdaya, sementara hukum dan bukti-bukti yang telah ia siapkan secara diam-diam akan menjeratnya perlahan tapi pasti. Malam harinya, Alina duduk di apartemennya, menatap lampu-lampu kota dari jendela. Ia menyesap kopi, matanya menatap jauh ke dalam kegelapan, menandai setiap kemungkinan langkah Rifan. Senyum tipis itu kembali muncul, bukan karena bahagia, tetapi karena keyakinan. Kejatuhan Rifan sudah dimulai, meskipun ia sendiri belum menyadarinya. Di dunia ini, keangkuhan sering menjadi kelemahan terbesar. Dan Rifan, yang terlalu percaya diri, sedang berjalan perlahan menuju jurang yang telah disiapkan Alina dengan cermat. Permainan balas dendam kini mulai menunjukkan gigi tajamnya, dan setiap langkah Rifan yang sembrono akan mempercepat kejatuhannya. Pernikahan yang tertunda. Di sebuah villa mewah di pinggir kota, Rifan dan Selin duduk berhadap-hadapan, membahas rencana pernikahan mereka yang megah. Undangan mewah, dekorasi bunga yang memukau, dan catering kelas atas sudah dipersiapkan. Semuanya seolah menunjukkan kehidupan baru yang indah, kehidupan yang selama ini mereka impikan. Rifan tersenyum bangga, menatap Selin dengan penuh kepuasan. Segalanya akan sempurna. Selin, rumah, pesta, hidup baru, aku sudah mengaturnya semua. Selin pun tersenyum manis, sama sekali tidak menyadari bayang-bayang gelap yang mulai menyelimuti. Aku tidak sabar. Rifan, semuanya terlihat luar biasa. Semua orang pasti iri pada kita. Namun di dunia lain, di balik layar kota yang sama, Alina sedang menatap dokumen-dokumen di apartemennya. Laporan polisi telah masuk jalur resmi, tanda tangan palsu Rifan diperiksa, dan saksi mulai dipanggil. Setiap langkah Rifan yang ia anggap aman kini berada di bawah pengawasan hukum. Alina tersenyum tipis, menyadari sesuatu.
Rifan dan Selin terlalu yakin bahwa semuanya aman. Mereka tidak tahu bahwa badai sedang datang. Badai yang akan menghentikan rencana pernikahan mereka dan menghancurkan semua yang telah mereka bangun dari keserakahan dan pengkhianatan. Rifan memeriksa pesan terakhir dari bank dan merasa lega. Seolah rumah yang dijual sudah menjadi miliknya. Seolah semua rencana berjalan mulus. Ia tidak tahu bahwa setiap transaksi yang tanpa aman itu kini diperiksa, dianalisis, dan akan digunakan sebagai bukti kuat untuk menjeratnya. Di malam yang sama, Alina duduk di jendela apartemen, menatap lampu kota yang berkilauan. Ia tahu momen ini sangat penting. Pernikahan yang megah itu bukan tanda kemenangan Rifan, melainkan panggung yang akan segera runtuh. Dan ketika saatnya tiba, setiap orang akan menyaksikan bagaimana pengkhianatan dibayar dengan tepat, dengan kekuatan hukum, strategi, dan ketenangan yang sempurna. Senyum tipis muncul di wajah Alina. Ia sudah bersiap. Rifan dan Selin mungkin sedang merencanakan pesta yang mereka anggap sempurna, tapi tidak ada yang tahu bahwa permainan balas dendam Alina sudah berada di puncak persiapan, siap untuk menghentikan semuanya dalam hitungan waktu. Dan badai itu baru saja mulai bergerak. Undangan yang pahit. Sore itu, Alina sedang menata dokumen di apartemennya. Tasya menyeduh teh hangat dan meletakkannya di meja. Suasana terasa tenang, hampir biasa. Namun ketika Alina membuka amplop yang baru saja datang melalui pos, napasnya berhenti sejenak. Di tangannya tergenggam sebuah undangan pernikahan. Nama Rifan dan Selin tercetak tebal, dihiasi emas, dengan tanggal yang sudah ditentukan. Semua detail pesta mewah tertulis rapi. Lokasi, catering, dekorasi, dan daftar tamu undangan. Alina menatap undangan itu sebentar, lalu tersenyum tipis, penuh makna. Senyum itu bukan senyum kesedihan, melainkan senyum perhitungan. Di dalam hatinya, undangan itu bukan panggilan untuk bersedih, melainkan panggung balas dendam yang sudah lama ia rancang. Jadi ini saatnya, ya, bisiknya pelan, suaranya nyaris tak terdengar. Semua orang akan melihat, tapi mereka tidak tahu siapa yang benar-benar memegang kendali. Tasya menatap Alina, sedikit khawatir. Bu, kau baik-baik saja. Alina menoleh, matanya tajam dan penuh fokus. Aku baik. Malah ini sempurna. Tasya. Rifan dan Selin begitu percaya diri, begitu angkuh. Mereka tidak tahu bahwa malam itu, dunia mereka akan mulai runtuh. Amplop itu kini menjadi simbol. Bukan sekadar undangan pernikahan, tapi panggung di mana Alina akan menunjukkan bahwa pengkhianatan tidak akan dibiarkan begitu saja. Semua persiapan hukum, bukti tanda tangan palsu, dan strategi balas dendam telah menunggu momen yang tepat. Ia meletakkan undangan itu di meja, menatapnya dengan tenang. Lampu apartemen memantulkan bayangan senyum tipisnya di dinding. Senyum itu menandakan satu hal, Alina tidak lagi menjadi korban, ia menjadi pengendali permainan. Hari itu, undangan pernikahan yang bagi banyak orang adalah momen bahagia, bagi Alina adalah pintu masuk menuju kemenangan yang telah direncanakan. Rifan dan Selin percaya mereka akan bersenang-senang, tetapi Alina tahu, malam itu, dan setiap langkah yang ia ambil sebelum hari besar itu, akan menjadi saksi kebangkitannya, dan kejatuhan mereka yang angkuh akan segera dimulai. Hari pernikahan. Hari itu, langit Jakarta cerah dan sinar matahari memantul di gedung villa mewah tempat Rifan dan Selin akan menggelar pernikahan. Karpet merah membentang di lorong utama, bunga-bunga segar berjejer rapi, dan dekorasi kristal berkilau memantulkan cahaya di setiap sudut ruangan. Semua terlihat sempurna. Seolah pesta itu akan menjadi momen paling gemilang dalam hidup mereka. Tamu-tamu datang dengan pakaian mewah. Wajah mereka memancarkan kekaguman. Mata mereka tertuju pada pasangan yang duduk di kursi utama. Rifan dengan jas hitamnya, Selin dengan gaun pengantin merah menyala yang memukau. Semua orang berbicara tentang kemewahan pesta, tentang kekayaan pasangan itu, dan tentang hubungan yang tampak ideal.
Rifan tersenyum bangga, menatap Selin. Lihat, Selin, semua orang terpukau. Kita benar-benar berhasil membuat momen ini sempurna, katanya dengan nada puas. Selin pun tersenyum manis, sama sekali tidak menyadari bahwa di balik kemewahan ini, badai sedang mendekat. Ia terlalu yakin bahwa hidup mereka kini tak terbendung, terlalu percaya bahwa tidak ada yang bisa menghalangi kebahagiaan mereka. Di sisi lain, Alina hadir dengan tenang, berpakaian anggun dan sederhana, namun setiap langkahnya dipenuhi keyakinan. Ia menatap dekorasi, menatap kerumunan tamu, dan menahan senyum tipis yang tersembunyi. Bagi orang lain, ia terlihat hanya sebagai tamu yang sopan, bahkan mungkin ikut tersenyum bahagia. Namun di dalam hatinya, setiap gerak, setiap tatapan, dan setiap detail pesta ini diamati dengan seksama. Alina tahu bahwa malam itu bukan sekadar pesta. Malam itu adalah panggung balas dendamnya, di mana semua bukti yang telah ia kumpulkan, semua saksi yang ia siapkan, dan setiap strategi yang matang akan digunakan untuk menghancurkan keangkuhan Rifan dan Selin. Para tamu bertepuk tangan saat Rifan dan Selin bersulang, tertawa, dan mengumbar kemewahan. Semua tampak sempurna. Tapi Alina, dengan senyum tipisnya, tahu satu hal, kejatuhan mereka yang angkuh akan dimulai dari momen ini. Setiap kilau kristal, setiap bunga mewah, bahkan tepuk tangan yang terdengar meriah, semuanya kini menjadi saksi diam dari permainan yang telah Alina rencanakan dengan cermat. Dan meskipun Rifan dan Selin percaya mereka sedang bersenang-senang, malam itu akan menjadi titik balik, awal dari runtuhnya dunia yang mereka bangun dengan keserakahan dan pengkhianatan. Di tengah kemegahan pesta, Alina menatap Rifan. Senyum tipis itu muncul lagi, kali ini penuh kemenangan yang tersembunyi. Ia tidak terburu-buru, ia hanya menunggu, sabar, cerdas, dan siap untuk mengubah semua kegembiraan ini menjadi awal kehancuran bagi Rifan dan Selin. Kedatangan tak terduga. Suasana di villa mewah semakin hangat. Musik lembut terdengar di seluruh ruangan, aroma bunga segar menyelimuti setiap sudut, dan para tamu sibuk mengagumi dekorasi mewah yang tampak sempurna. Rifan dan Selin duduk di kursi utama, tersenyum bangga, seolah dunia berada di tangan mereka. Tiba-tiba, pintu utama terbuka perlahan. Semua kepala menoleh. Di ambang pintu, berdiri seorang wanita yang memancarkan ketenangan dan wibawa, Alina Prameswari. Penampilannya elegan namun sederhana. Gaun hitam panjang yang anggun, rambut tersisir rapi, dan senyum tipis yang misterius menghiasi wajahnya. Ia berjalan perlahan, langkahnya mantap, seolah setiap gerakan sudah diperhitungkan. Para tamu terdiam sesaat, mata mereka tertuju padanya. Bisik-bisik terdengar di seluruh ruangan. Itu Alina, istrinya Rifan. Rifan menegak, wajahnya tiba-tiba memucat. Ia tidak menyangka Alina akan hadir. Hatinya berdegup kencang. Untuk pertama kalinya ia merasa cemas. Selin menatap Alina dengan mata penuh curiga, mencoba menyembunyikan ketidaknyamanan. Alina melangkah masuk, menyapa beberapa tamu dengan anggun, senyum tipis tetap menempel di bibirnya. Ia berjalan melewati lorong utama, setiap mata mengikuti langkahnya. Tanpa perlu berkata sepatah kata pun, kehadirannya mengubah suasana. Dari riuh kagum menjadi ketegangan halus yang menempel di udara. Setibanya di dekat Rifan dan Selin, Alina berhenti sejenak, menatap Rifan langsung di mata. Senyum tipisnya sekarang lebih dingin, lebih penuh makna. Selamat, Rifan dan Selin. Hari yang kalian tunggu-tunggu akhirnya tiba. Ucapnya lembut, nada suaranya terdengar manis namun menusuk. Rifan tersedak perlahan, mencoba tersenyum, tapi senyumnya tegang. Alina, kau datang. Alina mengangguk, wajahnya tetap tenang. Tentu saja. Aku tidak mau melewatkan momen ini, momen yang akan sangat menarik. Semua mata tertuju padanya, semua bisik-bisik semakin keras.
Para tamu mulai merasakan aura misterius yang mengelilingi Alina, menyadari bahwa kehadirannya bukan sekadar tamu biasa. Ada sesuatu di matanya, ketenangan, kecerdasan, dan kekuatan yang membuat siapapun yang menatapnya merasa ada bahaya tersembunyi. Di dalam hatinya, Alina tersenyum tipis. Hari itu, panggung pernikahan yang mewah akan menjadi arena balas dendamnya. Setiap gerak langkah, setiap tatapan, dan setiap kata yang akan diucapkan akan memulai kehancuran yang Rifan dan Selin sama sekali tidak siap hadapi. Dan sementara musik tetap berdentang, Alina berdiri dengan elegan, pembawa badai yang tak terlihat, tapi pasti menghancurkan dunia orang-orang yang mengira mereka menang. Kebenaran terungkap. Acara pernikahan Rifan dan Selin sedang mencapai puncaknya. Musik lembut mengalun, para tamu tersenyum, dan Rifan tampak percaya diri, percaya bahwa dunia ini berada di genggamannya. Semua tampak sempurna, hingga langkah berat terdengar di pintu masuk. Polisi masuk, seragam rapi, wajah tegas, memecah kehangatan pesta. Semua mata tertuju pada mereka. Suasana yang tadinya penuh kegembiraan berubah menjadi tegang seketika. Bisik-bisik panik terdengar di seluruh ruangan. Rifan menoleh dengan panik. Apa yang terjadi? Suaranya gemetar, wajahnya memucat. Selin menatap polisi dengan panik, langkahnya mundur sedikit, tapi tidak ada jalan untuk kabur. Seorang petugas maju, memegang dokumen resmi. Rifan Prasetya, Anda dilaporkan melakukan penipuan dan pemalsuan dokumen properti milik Alina Prameswari. Anda harus hadir untuk pemeriksaan dan rumah tangga yang dijual secara ilegal telah menjadi barang bukti. Alina berdiri tegak di sisi ruangan, anggun dan tenang. Senyum tipisnya menempel di bibirnya, menatap Rifan langsung di mata. Semua tamu melihat interaksi itu, menyadari bahwa wanita yang tampak anggun ini bukan sekadar tamu, dia adalah kekuatan yang selama ini tersembunyi. Rifan menelan ludah. Ia mencoba tersenyum, mencoba menjelaskan, tapi kata-katanya tercekat. Semua yang ia anggap aman, penjualan rumah, pernikahan mewah, dan keserakahan yang ia bangun, hancur dalam sekejap oleh hukum dan keberanian Alina. Selin menatap Rifan dengan panik. Rifan, apa maksud ini? Alina melangkah maju, suaranya lembut tapi tajam. Ini maksudnya, Rifan. Kau tidak bisa menganggapku lemah. Semua yang kau lakukan, pemalsuan tanda tangan, penipuan rumahku, telah dilaporkan. Dan malam ini, kebenaran muncul di depan semua orang. Para tamu mulai berbisik. Beberapa ada yang menatap kagum pada Alina, beberapa lagi menatap ngeri pada Rifan. Musik yang sebelumnya lembut kini terhenti, digantikan oleh keheningan yang mematikan. Polisi menyerahkan surat perintah penahanan dan dokumen penyelidikan. Rifan mencoba mengelak, mencoba merayu, tapi semuanya sia-sia. Bukti-bukti yang dikumpulkan Alina, tanda tangan palsu, transaksi ilegal, dan saksi-saksi, menjadi alat yang mematikan, menghancurkan setiap kebohongan yang ia bangun. Di tengah pesta yang semula penuh tawa dan kemewahan, kini hanya ada keheningan tegang. Sorot mata tamu tertuju pada Rifan yang perlahan tersudut. Dan di sisi lain, Alina berdiri tegap, senyum tipisnya adalah simbol kemenangan yang telah lama ia tunggu. Malam itu, pernikahan yang mereka anggap sempurna berubah menjadi awal kehancuran bagi Rifan dan Selin. Kebenaran terungkap, dan semua orang melihat siapa yang benar-benar memegang kendali. Alina menatap Rifan sekali lagi, matanya tajam namun tenang. Ini baru permulaan, Rifan, dan kau tidak akan pernah bangkit seperti sebelumnya. Wajah asli terlihat suasana villa yang sebelumnya penuh kemewahan dan tawa kini berubah menjadi medan ketegangan. Lampu kristal berkilau, tapi cahayanya tidak lagi menenangkan. Semua mata tertuju pada Rifan, yang kini pucat pasi, wajahnya menegang, dan tangannya gemetar. Para tamu mulai berbisik. Kebingungan dan panik bercampur dengan rasa ingin tahu.
Mereka menyadari bahwa sesuatu yang besar sedang terjadi, sesuatu yang mengubah seluruh pesta menjadi drama nyata. Rifan menatap Alina. Matanya hampir tidak percaya. Ia berusaha tersenyum, tapi senyum itu kaku dan tidak meyakinkan. Alina, kita bisa bicara nanti, kan? Suaranya gemetar, penuh ketakutan. Selin menatapnya dengan mata membara. Apa yang kau lakukan, Rifan? Kau bilang semua aman, teriaknya. Suaranya memecah keheningan. Wajahnya merah padam, bukan karena malu, tetapi karena amarah yang membakar. Ia tidak menyangka bahwa semua yang ia anggap kemenangan, rumah, pernikahan, dan kebahagiaan baru, segera berubah menjadi aib di depan semua orang. Alina berdiri tenang, anggun, dengan senyum tipis yang penuh perhitungan. Ia menatap Rifan langsung di mata. Inilah wajah aslimu, Rifan. Semua orang bisa melihat siapa kau sebenarnya. Pembohong, pengkhianat, dan penipu. Para tamu mulai bergeming. Beberapa menunduk malu, beberapa lain terkejut. Tidak menyangka bahwa pria yang selama ini mereka kagumi ternyata memiliki sisi gelap yang tersembunyi. Desas-desus dan gosip selama ini terasa benar. Tetapi kini semuanya terbuka secara nyata di depan mata mereka. Rifan mencoba membela diri, menekankan bahwa ia hanya melakukan untuk masa depan mereka. Tapi kata-katanya terdengar kosong, lemah, dan tidak ada yang mempercayainya. Selin menarik tangannya. Wajahnya penuh kemarahan dan kekecewaan. Aku tidak percaya. Semua ini bohong. Alina menatap mereka berdua dengan dingin namun tenang. Kebenaran selalu muncul, Rifan. Dan malam ini, semua orang melihat siapa yang menang, dan siapa yang kalah. Di antara para tamu, ada yang tersentak, ada yang menatap kagum pada Alina, dan ada yang menatap dengan takjub pada kehancuran Rifan. Semua bisik-bisik, semua tatapan, kini tertuju pada wajah Rifan yang kehilangan kendali. Momen itu menjadi titik balik. Wajah asli Rifan, yang selama ini tersembunyi di balik kesombongan dan tipu daya, akhirnya terlihat oleh semua orang. Dan Selin, yang selama ini berpikir ia bersama pria yang kuat, kini menyadari bahwa ia berdiri di samping seorang pria yang rapuh, panik, dan terpojok. Alina tetap berdiri tegap, tenang, dan anggun. Senyum tipisnya adalah simbol kekuatan yang tidak bisa digoyahkan. Malam itu bukan hanya pernikahan yang hancur, tetapi juga awal dari kejatuhan penuh Rifan, yang semua orang kini saksikan tanpa bisa disangkal. Bukti tak terbantahkan. Pesta yang semula gemerlap kini berubah menjadi arena ketegangan yang mencekam. Semua tamu menahan napas saat Alina melangkah maju, tas berisi dokumen di tangan, dan wajahnya tetap tenang, anggun, serta memancarkan wibawa yang tak terbantahkan. Rifan, aku rasa sudah waktunya semua orang melihat kenyataan, Alina berkata pelan namun terdengar jelas di seluruh ruangan. Ia membuka tasnya dan mengeluarkan folder dokumen yang selama ini ia persiapkan bersama Damar dan Tasya. Rifan menatap dengan panik. Matanya berkelip gelisah. Ia tahu bahwa dokumen-dokumen itu bisa menghancurkan semua rencananya. Namun ia mencoba tersenyum, mencoba menenangkan diri, tapi senyum itu terlihat rapuh di tengah tatapan semua tamu. Alina mulai menunjukkan satu persatu dokumen, surat jual beli rumah yang ditandatangani tanpa izin, tanda tangan palsu yang jelas terlihat berbeda dari tanda tangannya sendiri, dan bukti transaksi yang disembunyikan. Setiap dokumen ditunjukkan dengan hati-hati, sambil menjelaskan fakta secara singkat namun tegas. Para tamu mulai berbisik, beberapa menatap kagum pada ketenangan Alina, sementara yang lain menatap Rifan dengan mata melebar, mulai memahami bahwa selama ini mereka menyaksikan seseorang yang menyembunyikan kebenaran. Rifan mencoba membantah. Tidak, ini salah. Aku bisa jelaskan. Alina menatapnya dingin, senyumnya tipis tapi menusuk. Tidak ada yang bisa kau jelaskan, Rifan. Semua bukti ada di depan semua orang.
Tanda tangan palsu ini, transaksi yang kau sembunyikan, semuanya menunjukkan satu hal. Kau berbohong dan menipu, bukan hanya aku, tapi juga semua orang di sini. Selin menatap Rifan dengan marah dan kecewa. Rifan, bagaimana kau bisa melakukan ini? Semua yang kau bangun dengan kebohongan, sekarang terlihat nyata di depan semua orang. Rifan terdiam, gemetar, tak bisa berkata apa-apa. Semua upayanya untuk mengelak gagal. Tidak ada kata-kata, tidak ada tipu daya yang mampu membantunya sekarang. Bukti-bukti itu berbicara sendiri, menegaskan kebenaran yang selama ini tersembunyi. Alina menutup folder terakhir, menatap Rifan dengan mata penuh ketenangan. Inilah kenyataannya. Rifan, kau mungkin dulu berpikir kau di atas angin, tapi sekarang, semua orang melihat wajah aslimu. Dan malam ini, permainan telah berakhir bagi dirimu. Suasana berubah total. Musik berhenti, para tamu menatap cemas dan terkejut, dan Selin menunduk, tak percaya dengan apa yang terjadi. Hanya Alina yang tetap anggun, tenang, dan penuh kendali, seperti penguasa nyata dari momen yang kini menjadi permulaan kehancuran Rifan. Rifan, yang selama ini menganggap dirinya tak terkalahkan, kini terpojok, tanpa celah. Semua rencananya, semua kesombongannya, runtuh dalam hitungan menit di depan mata semua orang. Dan di sana, di tengah kekacauan yang tercipta, Alina tersenyum tipis, senyum kemenangan yang diam-diam ia tunggu selama berbulan-bulan. Penangkapan. Suasana pesta yang tadinya meriah kini berubah menjadi arena tegang yang hening. Semua tamu menahan napas ketika dua petugas polisi melangkah mantap ke arah Rifan. Wajahnya pucat pasi, mata berkelip panik, dan tangannya gemetar. Tidak ada lagi senyum percaya diri, hanya rasa takut yang memenuhi setiap inci dirinya. Rifan Prasetya, seorang petugas bersuara tegas, Anda resmi ditahan atas tuduhan penipuan dan pemalsuan dokumen. Silakan ikut kami. Rifan mencoba merayu, suaranya terdengar panik dan gemetar. Alina, tunggu, ini salah paham. Aku bisa jelaskan. Jangan lakukan ini di depan semua orang. Namun Alina berdiri tenang di samping. Wajahnya tetap anggun dan matanya menusuk. Senyum tipisnya menegaskan satu hal. Ini adalah momen yang telah lama ia tunggu, dan tidak ada yang bisa menghentikannya sekarang. Selin menatap Rifan dengan campuran kemarahan, kaget, dan malu. Semua rencana pernikahan mewah yang selama ini mereka bangun, kini hancur dalam hitungan menit. Semua tamu menyaksikan dengan mata terbuka lebar, bisik-bisik bergema di seluruh ruangan, kekaguman kepada Alina dan ketidakpercayaan pada Rifan. Rifan mencoba menahan diri, mencoba mengelak, namun petugas tetap tegas. Tangan diborgol, ia digiring keluar dari villa mewah itu. Setiap langkahnya menjadi saksi kehancuran seseorang yang selama ini mengira dirinya tak terkalahkan. Di sisi lain, Selin terdiam, berdiri tanpa arah. Ia mencoba mengerti apa yang baru saja terjadi, tetapi rasa malu dan kecewa menutupi wajahnya. Semua tamu menatapnya, dan bisik-bisik semakin keras. Tidak ada yang bisa menutupi kenyataan bahwa Rifan, pria yang selama ini ia banggakan, kini resmi ditangkap di depan semua orang. Alina tetap berdiri, anggun dan tenang. Senyum tipisnya menegaskan satu hal. Permainan balas dendam yang ia rancang sejak lama telah mencapai titik klimaksnya. Semua langkah hati-hati, semua bukti yang dikumpulkan, semua strategi yang disusun, semuanya bekerja sempurna. Ketika pintu villa tertutup di belakang Rifan, keheningan menyelimuti ruangan. Para tamu mulai berbisik, beberapa mendekati Alina, beberapa menatap Selin dengan iba, sementara yang lain menatap dengan takjub pada keberanian dan kecerdikan Alina. Alina menarik napas panjang, matanya menatap kota yang berkilau di luar jendela. Malam itu bukan sekadar penutupan babak pernikahan palsu, tapi juga awal dari kemenangan yang ia raih dengan penuh perhitungan. Rifan ditangkap, Selin ditinggalkan,
Dan Alina berdiri tegap sebagai penguasa momen yang kini menjadi saksi kebenaran. Kejatuhan Selin. Beberapa hari setelah penangkapan Rifan, villa mewah yang dulu dipenuhi tawa dan kemewahan kini terasa hampa. Lampu kristal tetap berkilau, tetapi tidak ada lagi kehidupan di dalamnya. Selin berjalan sendiri di lorong luas. Gaun pengantin merah yang dulu memukau kini terasa seperti simbol kehancuran. Ia menatap cermin besar di ruang utama, melihat bayangan dirinya sendiri, cantik, tapi rapuh, dan kini penuh rasa malu. Tidak ada lagi Rifan yang membelanya, tidak ada lagi pesta mewah, dan tidak ada lagi janji masa depan yang indah. Semua yang ia banggakan dan percayai hancur dalam sekejap. Para tamu yang dulu hadir mulai menarik diri, gosip menyebar cepat. Beberapa teman yang pernah memuji kemewahan dan rencana pernikahan megah kini menjauh, meninggalkan Selin sendirian di tengah reputasi yang runtuh. Setiap langkahnya terasa berat, dan setiap tatapan orang di sekitarnya menambah rasa malu yang semakin mencekam. Selin duduk di kursi, menunduk, menyadari bahwa semua yang ia percaya tentang hidup mewah hanyalah ilusi. Rifan, pria yang ia anggap kuat, ternyata rapuh dan penuh penipuan. Kini ia harus menghadapi kenyataan pahit. Tanpa Rifan, ia tidak memiliki apa-apa. Di sisi lain, Alina mengamati dari jauh, tetap tenang dan anggun. Tidak ada kebencian yang ia tunjukkan, hanya ketenangan seorang wanita yang tahu keadilan telah ditegakkan. Senyum tipisnya muncul saat melihat Selin, bukan karena ingin menghina, tetapi karena ia tahu setiap orang harus menghadapi konsekuensi dari pilihan mereka sendiri. Hari-hari berikutnya, Selin mulai merasakan kehilangan yang nyata. Mobil mewah sudah dijual, rumah villa kosong dan tidak lagi ia miliki, dan semua yang membuatnya merasa di atas angin kini hilang. Setiap panggilan, setiap pesan dari teman lama, kini membawa bisik-bisik hinaan dan gosip yang menambah luka di hatinya. Ia menyadari satu hal yang menyakitkan, keangkuhan dan keserakahan tidak akan pernah bisa menutupi kenyataan. Tanpa Rifan, ia kehilangan segala sesuatu yang dianggap penting. Dunia yang ia bangun dengan ambisi dan keinginan kini runtuh, dan hanya ada kehampaan yang tersisa. Di apartemen kecil yang ia sewa setelah kehancuran itu, Selin duduk sendiri, menatap jendela. Lampu kota memantulkan bayangan dirinya yang kini rapuh. Ia belajar terlalu terlambat. Kemewahan yang dibangun di atas kebohongan dan keserakahan tidak akan bertahan, dan harga yang harus dibayar bisa sangat pahit. Dan di luar sana, Alina tetap tegap, memandang jauh, tahu bahwa keadilan telah ditegakkan, tanpa amarah, tanpa kekerasan, hanya dengan kecerdikan, kesabaran, dan bukti yang tak terbantahkan. Rumah kembali. Beberapa minggu setelah kehancuran pesta pernikahan, Alina melangkah kembali ke rumahnya. Pintu besar dari kayu jati terbuka perlahan, menyambutnya dengan aroma familiar yang selalu membuatnya merasa aman. Semua benda, semua ruangan, semuanya miliknya kembali. Rumah yang selama ini dijual Rifan secara diam-diam kini sepenuhnya berada di tangannya. Alina berdiri di ruang tamu yang luas, menatap langit-langit tinggi dan lampu kristal yang berkilau. Ada rasa puas yang tidak bisa disamarkan, tapi bukan kesombongan. Ini adalah rasa keadilan yang ditegakkan dengan rapi. Rumah itu bukan sekadar bangunan. Itu adalah simbol kemandirian, kekuatan, dan kemenangan atas penipuan yang ia alami. Ia berjalan menelusuri setiap sudut rumah, menyentuh perabotan dan menghargai detail kecil yang sebelumnya sering ia anggap remeh. Setiap langkahnya terasa seperti kemenangan yang nyata. Semua bukti hukum, semua persiapan balas dendam, semua kesabaran yang ia tanam selama berbulan-bulan, semuanya kini menghasilkan hasil yang sempurna. Tasya yang menemani Alina tersenyum. Selamat, Bu. Rumah ini sepenuhnya milikmu lagi. Tidak ada yang bisa mengambilnya darimu. Alina menatap Tasya, matanya penuh ketenangan. Terima kasih, Tasya. Tapi ini lebih dari sekadar rumah. Ini tentang memastikan bahwa keadilan ditegakkan. Semua yang Rifan lakukan,
semua yang Selin banggakan, berakhir di sini. Di luar, suara kota tetap hidup, tetapi di dalam rumah ini, ada ketenangan yang membungkus Alina. Tidak ada lagi rasa takut, tidak ada lagi pengkhianatan. Hanya kekuatan seorang wanita yang telah melalui badai dan kini berdiri tegap di rumah yang sepenuhnya miliknya. Ia duduk di sofa utama, menarik napas panjang, dan menatap jendela ke taman. Senyum tipis muncul di bibirnya, bukan senyum sombong, tetapi senyum kemenangan yang damai. Alina tahu, rumah ini kembali padanya karena ia tidak hanya mengandalkan keberanian, tetapi juga strategi, kesabaran, dan kecerdikan. Hari itu, rumah bukan hanya tempat tinggal. Rumah adalah simbol bahwa keadilan, kesabaran, dan kekuatan seorang wanita bisa mengalahkan keserakahan dan kebohongan. Alina berdiri, berjalan ke jendela, dan memandang kota di bawahnya. Dunia mungkin penuh tipu daya, tapi ia telah membuktikan satu hal, tidak ada yang bisa merampas haknya, selama ia berani menegakkannya dengan benar. Awal baru. Pagi itu, sinar matahari menembus jendela rumah Alina, memantul lembut di lantai kayu yang bersih dan rapi. Udara segar menyelimuti taman kecil di halaman, membawa aroma bunga yang baru mekar. Semua terasa tenang, damai, dan, lebih penting, sepenuhnya milik Alina. Setelah badai pengkhianatan dan kekacauan yang menimpa hidupnya, kini Alina bisa menarik napas dalam-dalam. Tidak ada lagi rasa takut, tidak ada lagi penipuan, dan tidak ada lagi pria yang menganggapnya lemah. Setiap langkah di rumah ini menjadi simbol kemandirian dan kemenangan pribadinya. Alina duduk di meja kerjanya, membuka laptop, dan mulai menata rencana hidup baru. Ia memikirkan proyek baru, peluang bisnis, dan hal-hal yang dulu ia tunda karena pengkhianatan dan ketergantungan pada Rifan. Kini, semuanya bisa ia lakukan dengan tangan sendiri, lebih kuat, lebih cerdas, dan lebih mandiri. Tasya duduk di sofa, tersenyum melihat sahabatnya begitu teguh dan tenang. Alina, aku bangga padamu. Kau berhasil melewati semuanya dengan kepala tegak, dan sekarang, lihatlah. Kau bebas, Bu. Alina menatapnya dengan mata bersinar. Tepat. Tasya. Bebas bukan hanya berarti tak terikat Rifan, tapi juga berarti aku bisa menentukan jalan hidupku sendiri. Tidak ada yang bisa menghalangiku lagi. Hari-hari berikutnya, Alina mulai membangun rutinitas baru. Ia berjalan-jalan di taman, merapikan rumah, dan menata setiap sudut dengan penuh perhatian. Aktivitas sederhana seperti memasak untuk diri sendiri, menata lemari, atau membaca buku favorit kini terasa lebih bermakna. Setiap momen kecil adalah bagian dari awal baru yang penuh kendali dan kebebasan. Di luar, dunia tetap berjalan dengan cepat, tetapi Alina tidak lagi terhanyut dalam drama orang lain. Ia telah belajar satu hal penting. Kekuatan sejati bukan datang dari kemewahan atau pengaruh orang lain, tetapi dari keteguhan hati, kecerdikan, dan keberanian untuk bangkit dari pengkhianatan. Sambil menatap kota dari jendela ruang kerjanya, Alina tersenyum tipis. Senyum itu bukan sekadar senyum kemenangan atas Rifan, tetapi senyum seorang wanita yang siap menghadapi dunia dengan kepala tegak, tangan kuat, dan hati yang tak tergoyahkan. Dan hari itu menandai satu hal, awal baru bagi Alina, hidup yang mandiri, kuat, dan penuh kendali, tanpa bayang-bayang masa lalu menghantui langkahnya lagi. Dukungan tak terduga. Beberapa minggu setelah memulai hidup baru, Alina memutuskan untuk membuka usaha kecil di bidang properti dan desain interior. Rumah yang kini sepenuhnya miliknya menjadi kantor sekaligus inspirasi proyek-proyeknya. Ia menata setiap sudut, memikirkan strategi, dan membangun konsep bisnis yang unik. Suatu pagi, saat Alina tengah meninjau dokumen dan rencana renovasi, pintu rumahnya diketuk. Ia menoleh dan melihat Raka, sahabat lama yang selama ini diam-diam mengaguminya, berdiri dengan senyum hangat. Alina, aku dengar kau memulai bisnis baru.
Aku ingin membantu, kata Raka dengan suara tegas tapi ramah. Matanya menatap Alina penuh keyakinan. Alina terkejut, tapi tidak terkejut. Ada kehangatan dalam tatapan Raka, kepercayaan yang tulus, dan niat yang jelas. Bukan karena ia lemah, tapi karena ia ingin melihat Alina berhasil. Raka, kau serius? Tanya Alina, setengah tersenyum, setengah terkejut. Serius. Aku tahu apa yang kau lalui, dan aku tahu kau mampu. Aku hanya ingin memberikan sedikit dukungan, jawab Raka. Ia melangkah masuk, duduk di samping Alina, dan mulai membantu menata dokumen, strategi pemasaran, dan kontak-kontak yang bisa mendukung usaha baru itu. Hari-hari berikutnya, Raka menjadi tangan kanan Alina. Ia membantu mengatur kontrak, menemui klien, dan memberi ide-ide kreatif yang ternyata sangat berguna. Bukan hanya itu, Raka juga menjadi teman yang bisa dipercaya, memberikan semangat ketika Alina merasa lelah atau ragu. Alina merasa lega. Kehadiran Raka bukan sekadar bantuan profesional, tetapi dukungan moral yang selama ini ia butuhkan. Ia belajar bahwa dukungan yang tulus bisa datang dari tempat yang tidak terduga, dari orang-orang yang benar-benar peduli padanya. Terima kasih, Raka. Aku tidak hanya mendapat bantuan profesional, tapi juga teman yang bisa kupercaya, ucap Alina suatu sore ketika mereka meninjau proyek baru. Raka tersenyum tipis. Kau pantas mendapatkan semua ini, Alina. Aku hanya ingin memastikan kau tidak harus melalui semuanya sendiri. Dan di situ, di rumah yang kini menjadi pusat kekuatan dan kreativitasnya, Alina menyadari satu hal, mandiri tidak berarti sendiri. Dukungan yang tepat bisa menguatkan setiap langkah menuju kesuksesan. Bersama Raka, Alina mulai membangun bisnisnya, membuktikan bahwa dari pengkhianatan dan kehancuran, lahirlah kekuatan baru, persahabatan yang tulus, dan peluang untuk kembali menaklukkan dunia dengan elegan. Kesuksesan. Beberapa bulan berlalu sejak Alina memulai bisnis baru bersama Raka. Rumah yang dulu menjadi simbol pengkhianatan kini menjadi pusat kreativitas dan kekuatan. Usahanya di bidang properti dan desain interior berkembang pesat, menarik perhatian klien-klien ternama dan media lokal. Alina duduk di ruang kantornya yang terang, menatap laporan keuangan terbaru. Senyumnya tipis namun penuh kepuasan. Pendapatan meningkat jauh lebih dari perkiraan awal. Setiap proyek yang selesai, setiap klien yang puas, menambah reputasinya sebagai wanita mandiri yang cerdas dan mampu menaklukkan dunia bisnis. Raka masuk membawa beberapa dokumen proyek baru. Alina, klien dari pusat kota ingin bertemu minggu depan. Mereka tertarik dengan konsep desain rumah yang kita buat untuk apartemen mewah, katanya. Alina menatapnya. Matanya bersinar. Bagus. Ini menunjukkan bahwa kerja keras dan kesabaran kita mulai membuahkan hasil. Aku tidak hanya ingin sukses, Raka. Aku ingin membuktikan bahwa dari semua pengkhianatan yang terjadi, aku bisa bangkit lebih kuat. Di luar kantor, berita tentang kesuksesan Alina mulai menyebar. Media sosial menyorot kisahnya. Seorang wanita yang pernah dikhianati suami, kehilangan kemewahan, tapi berhasil bangkit dan membangun bisnis yang sukses tanpa bergantung pada orang lain. Nama Alina menjadi simbol ketekunan, kecerdikan, dan kekuatan wanita modern. Alina menatap kota dari jendela kantornya, mengenang semua yang terjadi. Setiap langkah, dari laporan polisi, pengumpulan bukti, hingga balas dendam yang cerdas, semuanya membentuk fondasi untuk kesuksesannya sekarang. Dan semua itu ia raih tanpa harus mengorbankan martabatnya, tanpa harus merendahkan diri, hanya dengan kecerdikan dan keberanian. Raka tersenyum melihat Alina berdiri tegap di depan jendela. Sosoknya memancarkan wibawa dan percaya diri. Kau benar-benar luar biasa, Alina. Tidak ada yang bisa menghentikanmu sekarang. Alina menoleh, senyum tipisnya muncul, tenang tapi penuh keyakinan. Kita baru saja memulai, Raka. Tapi lihatlah,
kita sudah melangkah jauh. Dari pengkhianatan, kehancuran, hingga kesuksesan. Dan ini baru permulaan. Di balik semua itu, Alina menyadari satu hal, kesuksesan bukan hanya tentang uang atau kemewahan. Kesuksesan sejati adalah kemampuan untuk tetap teguh, mandiri, dan kuat, meski dunia mencoba menjatuhkanmu. Dan malam itu, saat lampu kota memantul di jendela kantornya, Alina tahu bahwa ia telah menaklukkan bukan hanya orang-orang yang mengkhianatinya, tapi juga rasa takut dan keraguannya sendiri. Dengan ketenangan, keberanian, dan strategi yang tepat, Alina kini berdiri di puncak dunia kecilnya, siap menaklukkan langkah-langkah berikutnya tanpa bayangan masa lalu menghantui. Penyesalan Rifan. Di balik jeruji besi, Rifan duduk termenung. Malam yang dingin menyelimuti sel tahanan, hanya diterangi cahaya remang dari lampu lorong. Suara langkah penjaga terdengar jauh, tapi di dalam hatinya, gema penyesalan terdengar lebih keras daripada apapun. Ia menatap tangan yang diborgol, menyadari setiap keputusan bodoh yang membuatnya jatuh, memalsukan tanda tangan Alina, menjual rumah secara diam-diam, dan menipu wanita yang dulu dicintainya, semua demi keserakahan dan ambisi sesaat. Kini, semua yang ia banggakan hilang begitu saja. Rifan menutup mata, mencoba membayangkan kemewahan yang dulu ia miliki. Villa mewah, pesta besar, dan Selin yang selalu tersenyum di sisinya. Semua kini hanya bayangan yang pahit. Ia tersadar, keserakahannya tidak hanya menghancurkan hidup Alina, tetapi juga menghancurkan dirinya sendiri. Ia memikirkan Selin, yang kini harus menghadapi kehancuran reputasinya dan kenyataan pahit tanpa Rifan. Rasa bersalah menusuk hatinya, tapi tidak ada jalan kembali. Semua yang ia lakukan telah mengunci dirinya dalam penyesalan yang tak bisa diperbaiki. Alina, aku salah, bisiknya pelan. Suaranya nyaris tak terdengar di sel yang hampa. Jika saja aku menghargai apa yang kumiliki, jika saja aku tidak serakah, mungkin semuanya akan berbeda. Tetapi di luar sel, dunia terus berjalan. Alina, wanita yang dulu dikhianati, kini hidupnya penuh kekuatan dan kesuksesan. Rumahnya kembali, bisnisnya berkembang, dan setiap langkahnya menunjukkan bahwa keadilan dan kesabaran selalu menang atas pengkhianatan. Rifan menunduk, menatap lantai, merasa kecil dan tak berdaya. Segala tipu daya yang ia lakukan, semua kesombongan yang ia bangun, kini hanya menjadi pelajaran pahit yang harus ia tanggung sendiri. Ia menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri, tapi penyesalan tak bisa dihapus. Semua yang ia impikan, semua yang ia bangun di atas kebohongan, kini lenyap. Di balik jeruji besi, Rifan menyadari satu hal, penyesalan datang terlambat, dan tidak ada yang bisa mengubah masa lalu. Dunia yang dulu ia kira berada di tangannya, kini sepenuhnya lepas. Dan Alina, wanita yang ia remehkan, berdiri tegap, bebas, dan lebih kuat dari sebelumnya. Dan malam itu, dalam keheningan selnya, Rifan belajar pelajaran paling pahit dalam hidupnya. Keangkuhan dan keserakahan hanya akan membawa kehancuran bagi siapapun yang mengabaikan kebenaran dan keadilan. Pertemuan terakhir. Beberapa bulan setelah penangkapan Rifan, suasana di kantor Alina terasa tenang dan penuh kesibukan positif. Proyek-proyek baru berjalan lancar, klien-klien mulai berdatangan, dan kehidupan Alina semakin stabil. Dunia yang dulu penuh pengkhianatan kini diganti dengan kekuatan, ketenangan, dan kendali penuh atas hidupnya. Suatu pagi, seorang petugas membawa Rifan untuk pertemuan singkat dengan Alina. Ia dibawa dengan hati-hati, borgol masih menempel di pergelangan tangannya. Mata Rifan menatap Alina dengan campuran ketakutan, penyesalan, dan putus asa. "Alina, aku ingin minta maaf." Suara Rifan bergetar, hampir tak terdengar di ruangan yang sunyi. "Aku salah, semua yang kulakukan salah. Aku tidak pernah menyadari betapa besar kesalahanku. Maafkan aku. Tolong." Alina duduk di kursi utama, tetap anggun dan tenang.
Matanya menatap Rifan tanpa amarah yang terlihat, hanya ketegasan dan kedalaman pemahaman. Senyum tipis muncul di bibirnya, senyum dingin yang menunjukkan bahwa semua yang terjadi telah diperhitungkan dan selesai dengan sempurna. "Rifan," kata Alina pelan, tapi jelas, "penyesalanmu datang terlambat. Semua yang kau lakukan, semua pengkhianatan dan kebohonganmu, tidak bisa dihapus dengan kata, maaf." Rifan menunduk, menyesali setiap detik keangkuhannya. Ia tahu tidak ada kata yang bisa menebus semua kerugian, semua rasa sakit, dan kehancuran yang ia sebabkan. Senyum Alina, tenang tapi dingin, menembus hatinya, memberi rasa dingin yang tak bisa ia hindari. Alina berdiri perlahan, matanya tetap menatap Rifan. "Ini adalah pertemuan terakhir kita, Rifan. Aku tidak membencimu. Tapi aku juga tidak akan pernah membiarkanmu masuk ke hidupku lagi. Semua yang kau lakukan sudah menjadi bagian dari masa lalu yang harus kau tanggung sendiri." Rifan terdiam, tak bisa berkata apa-apa. Ia hanya menunduk, menyadari sepenuhnya bahwa Alina kini berada di puncak kendali atas hidupnya sendiri. Semua yang ia coba hancurkan, kini berdiri lebih kuat dari sebelumnya. Alina menoleh ke pintu, siap meninggalkan ruang itu. Langkahnya mantap, elegan, dan setiap gerakan memancarkan ketegasan seorang wanita yang telah melewati badai. Rifan hanya bisa menatap, menyadari bahwa pertemuan ini adalah penutup dari babak yang dulu ia kira bisa ia kuasai, tapi ternyata Alina yang memegang kendali akhir. Saat pintu menutup di belakang Alina, Rifan hanya bisa duduk termenung, menyadari satu hal, maaf tidak selalu cukup, dan kesempatan kedua tidak selalu datang. Alina telah melangkah ke kehidupan baru, meninggalkan masa lalu di belakang, dengan senyum dingin yang penuh kemenangan. Tertawa terakhir. Langit sore memantulkan cahaya emas ke seluruh rumah Alina. Suasana tenang, namun penuh arti. Setelah semua pengkhianatan, tipu daya, dan kehancuran, kini hanya tersisa keteguhan dan kemenangan. Alina berdiri di ruang tamu yang luas, pandangannya menatap kota di luar jendela, tubuhnya tegap, dan wajahnya memancarkan ketenangan yang penuh wibawa. Semua yang dulu mengkhianatinya, Rifan dan Selin, tidak lagi memiliki kekuatan untuk menyinggungnya. Mereka telah menghadapi akibat dari setiap tindakan mereka, terpojok dalam penyesalan dan kehancuran, sementara Alina telah berdiri tegap, sepenuhnya bebas, dan lebih kuat dari sebelumnya. Ia tersenyum tipis, lalu tertawa ringan. Tawa itu bukan tawa sembarangan. Tawa itu adalah simbol dari semua kemenangan yang diperoleh dengan kecerdikan, kesabaran, dan keberanian. Tawa yang dulu dianggap gila oleh Rifan kini menjadi simbol keteguhan seorang wanita yang mampu bangkit dari pengkhianatan dan kehancuran. Alina melangkah ke taman rumahnya, membiarkan angin sore menyentuh wajahnya. Setiap langkahnya terasa ringan, seakan membawa semua luka masa lalu pergi. Semua pengkhianatan, semua kesedihan, dan semua air mata kini hanyalah bayangan yang tak lagi memiliki kekuatan atasnya. Raka berdiri di sampingnya, tersenyum hangat. "Kau benar-benar luar biasa, Alina. Lihatlah, kau tidak hanya selamat, tapi juga menang." Alina menoleh. Senyum tipisnya tetap muncul. "Ini bukan tentang menang atas mereka, Raka. Ini tentang menang atas diriku sendiri, atas ketakutan, kekecewaan, dan semua hal yang sempat menahan langkahku. Kini aku bebas, dan aku berdiri tegap." Di ruang tamu, rumah, dan seluruh kehidupan barunya, Alina menjadi simbol kemenangan yang elegan. Tidak perlu menghancurkan orang lain, tidak perlu balas dendam kasar, cukup dengan strategi, kesabaran, dan keberanian. Semua yang dulu menahan dan menyakitinya kini menjadi bahan bakar untuk membangun dirinya menjadi lebih kuat. Dan malam itu, ketika lampu kota mulai berkelap-kelip, Alina menatap jauh, senyum dan tawa tipisnya tetap terukir di wajah. Tawa terakhir yang menandai akhir dari pengkhianatan, akhir dari kesedihan, dan awal dari kehidupan yang penuh kendali, kekuatan,
dan kemenangan abadi. Alina tertawa lagi, lembut namun penuh makna. Tawa itu bukan sekadar suara, tapi simbol dari wanita yang berdiri di atas semua luka masa lalu, lebih kuat, lebih bijak, dan tak tergoyahkan.